Ele resolveu dar um tempo fora da cidade. Kami Amigos Omong Estas, yang artinya halo rebahaner, kembali lagi dengan saya Dawok pakai X, yang pastinya anti chaos, antiseptik, tahan badan, tahan air, tahan godaan, dan tahan lama. Kali ini saya di sini akan meliput film gangster City of God atau juga disebut Kota Tuhan, berlatar belakang di sebuah tempat Rio de Janeiro, Brazil. Penasaran? Tanpa berlama-lama karena saya juga akan berangkat mengadakan rapat di San Marino bersama Puyol, jadi langsung saja. Ini dia filmnya. Kisah dimulai di sebuah kota yang barbar yaitu Rio de Janeiro yang juga disebut Kota Tuhan, dengan diperlihatkannya seorang bernama Rocket yang mau menewak ayam dengan dikelilingi gangster dan para polisi. Zaman pun berubah ke 16 tahun ke belakang, dengan diperlihatkannya 3 orang remaja dengan panggilan Tender Trio yang disegani dan terkenal sadis di Kota Tuhan, yang beranggotakan Ziggy, Gose, dan Clipper. Dan juga 2 bocah berandal yang berambisi besar untuk menguasai Kota Tuhan ini, yaitu Lildis dan Benny. Lildis ini terinspirasi dari kakaknya yaitu Ziggy, karena itulah Lildis berambisi besar untuk berkuasa dan berbeda dengan bocah lainnya. Sementara si Gose ini adalah kakak kandungnya Rocket. Kisah berfokus ke Tender Trio yang sedang ngebegal mobil dengan cara menodongkan senjata dan mengeserkan profit dari begalan tersebut, yang of course baby sudah menjadi tradisi dan hal biasa di Kota Tuhan. Setelah merampas mobil dan bagi hasil, Tender Trio dan Lildis pun nyimeng. Dari alam bawah sadarnya, Lildis pun membual bahwa dia mempunyai ide untuk merampok motel di pusat kota nanti malam. Yang tentu saja tak perlu banyak mikir, mereka semua pun sepakat. Singkat cerita, malam pun poek. Saat mereka tiba di lokasi, Ziggy ini memerintahkan adiknya Lildis untuk berjaga dan menembak jendela motel apabila motel ini datangi polisi. Saat Tender Trio sedang asik-asiknya maling, tiba-tiba Lildis menembak jendela, yang tentu saja Tender Trio pun terkejut dan langsung kabur dengan membawa sebuah mobil tamu yang ada di motel dan mengira si Lildis ini sudah ditangkap oleh polisi. Sementara pas pulang dengan perasaan hariwang, mereka menabrak sebuah kafe dan dilaporkan ke polisi oleh si Sorti yang hewa kepada Tender Trio tersebut. Sampai akhirnya mereka semua pun dicari. Namun yang membagongkannya, si Lildis itu menembak jendela bukan sebab adanya polisi. Dia menembak jendela tersebut cuma karena dia bosan, hingga sampai akhirnya Lildis membunuh semua makhluk yang ada di motel. Di adegan ini juga kita diperlihatkan betapa besar ambisi Lildis ini untuk menjadi sang penguasa baru di Kota Tuhan. Dan dari sini kita belajar bahwa nyali besar itu tidak diukur dari umur, bos. Tapi kalau kalian kawani nyali naga besar, ya minimal kalian tuh besar. Lanjut, keesokan harinya terlihat Clipper dan Gose masih ucang-ucang angge di atas pohon, dengan si Clipper yang berniat turun untuk tobat dan berhenti di kehidupan gelapnya tersebut. Pada saat Clipper berjalan menuju gereja di desanya, Clipper bertemu dengan para polisi yang sedang mencarinya. Namun yang ajaib, Clipper ini dengan santuinya melewati polisi dan tidak dicurigai dan tidak dicurigai akibat kekuatan tobatnya. Sementara yang dipitnah dan dibunuh polisi ialah orang yang berada di belakang Clipper. Jelema rek gawe di paehan si Bagong keur dijadikan tersangka pisan sat. Lanjut, kisah pun berfokus lagi ke Tender Trio. Akibat kejadian merampok semalam pun mereka rada shock dan ruas.
Dengan diperlihatkannya takdir Clipper yang kembali pada Tuhannya, Shaggy kembali pada Bernice pacarnya, dan Gosse kembali pada bisnis bapaknya. Tapi tiba-tiba Oke, lanjut. Terlihat siang harinya, istri Shorty ini sedang membeli ikan kepada Gosse dan Rocket yang lagi ngider. Kita panggil saja Mbak Muma. Yang menariknya setelah Mbak Muma ini membeli, bukan ikannya yang dibungkus, melainkan si Mbak Muma ini yang dibungkus si Gosse. Bisaan si eta sat. Pas sedang asik-asiknya anjol gedang, mereka ketahuan si Shorty, yang tentu saja Shorty ini marah sampai-sampai membunuh istrinya. And of course next one, Gosse ini langsung rewas dan kabur dengan keadaan ular yang masih lampreh. Setelah Gosse kabur dari si Shorty, tak sengaja Gosse ini bertemu Lilis dengan uangnya yang banyak. Tentu saja Gosse pun langsung memintanya. Namun si Lilis ini tak terima sampai akhirnya Gosse pun ditembak oleh si Lilis. Kisah berlanjut pada keesokan harinya. Terlihat saat Shaggy sedang mendorong mobil dengan rencana kabur meninggalkan kota Tuhan, mereka malah ketahuan oleh polisi yang sedang menggerebek Shorty di acaranya Rumah Kaget, yang berujung Shaggy pun tertembak dan dikejar sampai tewas. Pada saat Shaggy tewas, kebetulan di sana ada Rocket dan seorang reporter yang sedang mengabadikan momen tersebut dengan sebuah kamera, dan disitulah awal mula Rocket ini tertarik dengan kamera, dan juga karena itulah kisah film ini ada. Singkat cerita, kita diperlihatkan Rocket yang sudah berumur 16 tahun. Terlihat Rocket sedang memotret di sebuah pantai bersama teman-temannya. Eu dava cópia das fotos por cotas. Todo mundo pingava uma grana. Setelah berfoto-foto, Rocket pun duduk berdua bersama wanita yang dikaguminya, yaitu si Angel. Di dalam obrolannya, si Angel ini cerita kepada si Rocket bahwa ia ingin sekali mencicipi asap ganjoy. Setelah mendengar itu, tentu saja karena si Rocket ini cinta, dia pun gesit langsung mencari ganjoy tersebut dan mendatangi bandar narkoba yang dipegang temannya, yaitu Blackie. Dan disinilah di tempat Blackie kita diperlihatkan lagi si Lilis dan si Benny yang sudah bongsor. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh cerita selanjutnya, kita akan ulas dulu kisah duo maut ini sebelum menjadi seperti sekarang. Jadi duo maut ini setelah mereka membunuh si Gosse, mereka pun semakin menjadi-jadi dan menjadi seorang yang paling dihormati, ditakuti, dan menjadi perampok paling dicari di kota Rio. Sampai akhirnya ia berniat untuk menguasai dan mengambil alih semua bisnis haram di kota Rio tersebut. Aí, dá uma cerveja aí, meu. Tá ficando maluco, negão? 18 anos, caralho, é bom pra ir beber. Caralho, negão. Da próxima vez que você fizer isso, não... Meu. Tá ficando maluco, negão? Posso derrubar, tá por fora, meu culpado. Sebelum Lilis memulai semuanya, dia pun mendatangi dukun terlebih dahulu untuk meminta bebasel anti bacok, yaitu berupa kalung dan juga namanya yang harus diganti menjadi Lilji. De menino chama Jé pequeno. Lilji dan Benny yang sudah punya bebasel anti bacok pun mulai memboikot satu persatu para bandar dengan gengnya, kecuali Carrot yang tak mereka sentuh karena teman baiknya Benny, yang tentu saja berhasil semua mereka kuasai, termasuk Blackie yang sengaja mereka datangi terakhir. Nah, kisah pun balik lagi ke tempat Blackie tadi, dimana kita diperlihatkan Lilji yang sekarang sudah mengambil alih tempatnya Blackie. Moleque. Diz pra todo mundo agora. Vai lá, moleque, sai adiante. Setelah mereka berkuasa dan menjadi gangster sekaligus mafia,
Tentu saja ada yang kurang kalau nggak menyuap para polisi yang tentunya bertujuan agar bisnis hariannya berjalan lancar. Cara menjualnya pun beda. Mereka memanfaatkan anak di bawah umur untuk menjadi kurir ke konsumennya. Dan tentu saja setelah duo maut ini membunuh para bandar dan berkuasa di Rio, warga pun ikut senang dan asa kebebenjokeun dengan mengurangnya bandit atau para perampok di kota Rio. Begitu juga Roket yang senantiasa bisa dengan gampangnya mendapatkan ganjoy untuk dinikmatinya berdua dengan si Angel. Kisah pun berfokus lagi kepada si Roket yang sedang menikmati ganjoy di tepi pantai bersama Angel. Saat mereka menikmati ganjoy, tiba-tiba mereka didatangi segerombolan bocil kematian yang terkenal meresahkan dan sering merampok di kota Rio atau kota Tuhan, yaitu geng Runes. Mas aí Aê, teu baseado! Pode ficar. a Baixa era um bando de meninos que não respeitavam muito as leis da favela. Vira e mexe eles entravam e metiam, principalmente na área do cenoura. O que eles não sabiam, iam saber. Karena ulah mereka yang selalu meresahkan, geng Runes ini didatangi oleh Lil G, Benny, dan kawan-kawan untuk diberi pelajaran. Pada saat Lil G dan kawan-kawan datang, hampir semua dari mereka pun lari. Namun 2 dari 8 bocil ini apes, dan 1 dari 2 bocil itu harus mati dan ditembak di bagian kakinya. Tu fica quieto, mulher! Já te falei, rapaz. Falando que é mesmo, mulher. Vai. Bora, filha. Não tem dinheiro não, meu irmão. Film pun berlanjut ke tempat dugem di mana Lil G dan Benny ada di sana sedang asik party dengan lagu yang dibawakan Roket. Dan penghasilannya yang sudah madep, si Benny ini tidak lagi dipandang layaknya seperti gangster karena kelakuannya yang sering berbuat baik layaknya orang biasa. Sementara Lil G masih dengan sifat yang sama dari dulu, dia malah membuat onar mempermalukan seseorang dengan menelanjanginya di tempat dugem tersebut. Vambora, porra. Benny yang sedang asik dansa dengan pacar barunya yaitu Angel, dia didatangi Tiago yang berniat mau membarter kamera hasil curiannya dengan barang haram. Yang tentu saja Benny pun terima dan memberikan kameranya kepada Roket. Namun si Lil G ini tak terima dengan kelakuan si Benny yang terlalu baik pada semua orang. Dan terjadilah keributan antara mereka berdua dengan diiringi lagu yang semakin ajab-ajab. Berselang mereka ribut, ada seseorang yang diutus oleh Kerot yaitu Blackie untuk diperintahkan membunuh Lil G. Namun sasarannya malah meleset dan mengakibatkan tewasnya seorang Benny. Dari kejadian tersebut tentunya Lil G tak terima atas kepergian saudaranya tersebut dan langsung mengetahui siapa dalang dari pembunuhan CS-nya. Saat Lil G dan pasukannya sedang berjalan pulang, ia berpapasan dengan knockout Ned, kita panggil saja Ned, yang sedang berciuman bersama wanita yang dikagumi Lil G. Lil G pun yang sedang kesal oleh Karot, ketambah dia melihat kejadian ini, dia pun langsung menggulang gaper rumahnya si Ned sampai membunuh adiknya Ned beserta bapak dan bibinya. Sabe quem eu sou, moleque? Sou Zé Pequeno, rapaz. Zé Pequeno. Ned pun yang cinta damai dan mempunyai background tentara pun tak terima atas kejadian semalam dan dia pun langsung berkomplotan dengan anggota Kerot untuk membalaskan kematian para keluarganya yang tewas dengan diperlihatkan Ned yang sudah membunuh anak buahnya Lil G pada saat malam itu juga. Kisah pun berlanjut dengan diperlihatkannya Kerot, Ned dan kelompoknya yang sedang merampok di sebuah bank.
Dengan hasil uang perampokannya tersebut, Kerot pun berniat membeli lagi amunisi senjata yang lebih mumpuni untuk persiapan melawan geng Lil G. Pasukan mereka berdua pun selalu berperang terus-menerus tiada henti tanpa mengenal siang, malam, tempat, dan waktu, sampai akhirnya menarik sejumlah reporter dan para polisi. Singkat cerita, pada keesokan paginya terlihat pasukan Lil G yang sedang kesusahan untuk memotret dirinya beserta anak buahnya dengan kamera yang sebelumnya mau diberikan kepada si Roket. Sampai akhirnya Tiago pun memberi saran dan memanggil Roket untuk memotret pasukan Lil G di sana. Setelah memotret, Roket ini diminta Lil G untuk mencuci foto tersebut. Dan keesokan paginya kita dibawa ke tempat Roket bekerja. Terlihat Roket yang sedang meminta temannya untuk mencuci foto itu. Namun sayangnya Roket pun tak bisa menunggu dikarenakan dia harus bertugas mengirim koran. Pada saat Roket kembali, hal yang Roket tidak inginkan pun terjadi. Foto geng Lil G ini malah dijadikan koran oleh reporter yang ada di sana tanpa sepengetahuan Roket. Tentu saja Roket pun panik, gelisah, dan terparuh perasaan karena koran tentang Lil G ini sudah disebarluaskan. Namun di tengah kepanikan tersebut, si Roket ini dipuji karena keberaniannya yang sudah memotret para geng yang paling ditakuti media pada saat itu. Dan itu adalah hal yang mungkin takkan pernah bisa dipublikasikan kalau bukan karena si Roket ini. Roket pun diberi upah yang cukup besar berkat foto tersebut dengan bonus pijat plus-plus dan tumpangan tidur di rumah rekan kerjanya. Dan secara mengejutkan, Lil G yang sudah melihat korannya pun malah terlihat senang dan tidak terlihat marah sedikit pun. Keesokannya si Lil G ini mulai bersiap dengan senjata berat yang didapatkannya hasil sepik dari pemasok yang bodoh. Dan terlihat Lil G ini memberikan geng Run senjata untuk membantunya perang. Dan inilah dia awal dari akhir cerita. Kita semua pun dibawa lagi ke scene di awal film tadi, yang dimana ada Roket yang mau newak ayam dengan dikelilingi geng Lil G dan para polisi. Setelah polisi ini kabur karena ketakutan, Lil G meminta si Roket untuk memotretnya lagi. Setelah secekrek dua cekrek, tiba-tiba tentu saja akibat belum adanya persiapan yang matang, geng Lil G pun banyak yang mati karena kedatangan mereka yang secara tiba-tiba. Sementara Roket malah terlihat sedang asik-asiknya mendokumentasikan peperangan tersebut. Kisah pun berfokus lagi ke si Lil G yang sedang menaiki mobil Batur untuk menghindari peperangan. Tetapi si Ned ini melihat Lil G dan langsung menembakkan senjatanya ke arah mobil yang dinaikinya. Namun sayangnya harus meleset dan terkena supir sampai akhirnya mobil yang dinaiki Lil G ini oleng dan menabrak sebuah ruko. Setelah pasukan Kerot dan Ned tahu bahwa Lil G sedang ada di dalam mobil, mereka semua pun bergegas menghampirinya. Pada saat itu Ned pun beranjak pergi, tapi tiba-tiba Ned pun harus mati oleh si bocah karena Ned sudah membunuh bapaknya pada saat merampok di sebuah bank. Setelah Ned mati, terlihat Kerot dan Lil G yang ditangkap polisi untuk dibawa ke sebuah gang. Yang dimana kita dilihatkan Lil G yang sedang menyuap polisi tersebut agar dia dibebaskan berikut Roket yang sedari tadi mengikutinya dan mendokumentasikannya. Setelah menyuap, Lil G ini didatangi geng Run dan tiba-tiba tamat ending yang sangat mengenterotkan.
Film ini tuh diambil dari kisah nyata loh, pada tahun 1960-an di kota kumuh Rio de Janeiro, Brazil. Yang dituliskan, yang dinarasikan oleh sudut pandang si Rocket alias Alexander Naon lah. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika kalian tetap pada sesuatu yang benar, maka kebaikan pasti akan datang. Karena terbukti seorang Rocket dengan memilih jalannya sendiri yang berbeda dari teman-temannya akhirnya mampu bertahan hidup, memiliki kehidupan yang lebih baik dan sukses. Dan sekejam apapun, sebengis apapun para geng Lil G, mereka tetap menyayangi sahabatnya. Begitu juga kalian, untuk jangan pernah meninggalkan teman kalian yang selalu ada buat kalian. Saya Dawok Anti Chaos pamit undur diri. Salam bibir hidung untuk koneng.